Salam jalan terjal. Pagi ini 26 Desember 2022, saya ingin mengomentari perkembangan operasi tangkap tangan terhadap anggota Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahattu Asimanjuntak. Awalnya jarang yang menduga bahwa jalinan peristiwa, jalinan kasus itu mengarah kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa sekaligus Wakil Gubernur Emil Dardak. Saya ingin fokus pada Khofifah Indar Parawansa. Khofifah ini setidaknya punya 3 catatan istimewa pasca beliau menjadi Gubernur Jawa Timur 2019-2024 mendatang. Pertama adalah sejatinya ketika beliau menjadi Gubernur sejak 2019 itu bukan saat beliau powerful. Justru kebalikannya, di saat beliau menjadi gubernur, posisi politiknya baik di tingkat nasional, di tingkat internal NU maupun di Jawa Timur itu malah menurun. Kenapa menurun? Karena kedua, justru karena beliau jadi gubernur kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang menjadi jangkar politik sebelumnya seperti Kiai Hasyim Muzadi, posisi politik Khofifah tidak begitu sentral. Ketiga, dari mananya tidak sentral, posisi Khofifah tidak begitu sentral. Posisi Khofifah tidak begitu sentral, terutama ketika kita hubungkan dengan 3 trisula kembar politik di Indonesia. Pertama adalah PBNU, kedua adalah PDIP, dan yang ketiga adalah PKB. Di tingkat PKB, nama Khofifah tidak banyak disebut. Khofifah telah kehilangan orang-orang kuncinya di partai besutan Gus Dur tersebut. Khofifah. Kemudian di tingkat PDIP, selama ini relasi antara Khofifah dan PDIP terhubung lewat Kiai Hasyim Muzadi. Pasca Kiai Hasyim mangkat, posisi Khofifah menjadi biasa saja bagi kalangan PDIP. Bahkan pada pemilu ke Pilkada Gubernur 2019, Khofifah justru berhadapan-hadapan dengan Trah Soekarno, Putih Soekarno, putrinya Guntur Soekarno. Sebelum terjadi OTT beberapa waktu yang lalu, secara khusus Sekjen PDIP Hasto menemui Khofifah, kemudian isi pembicaraannya adalah mengkritik kinerja Wakil Gubernur Emil Dardak satu sisi. Kemudian sisi lain, banyak pengamat kemudian menyebut bahwa kritikan tersebut bukan tanpa maksud. Salah satu tujuannya adalah mendorong agar wali kota Surabaya incumbent sekarang ini, Eri, didorong untuk digandeng Khofifah pada Pilgub tahun 2024. Jadi pilihannya bukan Khofifah Emil Dardak, tapi adalah Khofifah dengan wali kota Surabaya sekarang, Eri. Tetapi kayaknya Khofifah tidak menerima atau kurang bisa sejalan dengan garis kebijakan PDIP lewat Hasto. Kemudian tampaknya dia tetap membangun asa untuk menjadi bertarung kembali ke level nasional menjadi cawapres baik Anies ataupun nanti cawapres yang lain. Nah, keinginan Khofifah itu kemudian dibaca oleh Jakarta sebagai dalam bentuk tanda perlawanan, satu. Kemudian kedua, keinginan Khofifah juga dibaca sebagai keengganan untuk tunduk. Kemudian yang ketiga, Khofifah tampaknya kurang bisa melihat fenomena atau perkembangan politik nasional yang berkembang sekarang. Nah, tanpa Kiai Hasyim, tanpa PDIP, tanpa PBNU dan tanpa PKB, maka Khofifah tidak beda dengan politisi yang lain yang hanya mengandalkan pada kecerdasan satu sisi dan hanya mengandalkan jaringan alumni UNER. Apakah Khofifah bertahan? Kita lihat perkembangan selanjutnya. Salam jalan terjal.